Bab 28, Lapas Ridwan membawa Lela keluar kamar. Semua orang langsung memperhatikan bagaimana Lela yang kini sudah tenang terus memeluk kakak laki-lakinya dengan erat, seolah terus meminta perlindungan dari sang kakak dari seseorang yang ingin menyakitinya. Zain memperhatikan sang istri dengan pilu, hatinya sedih mengetahui jika ternyata pelukan sang kakak yang bisa membuat istrinya nyaman dan aman, bukan dipeluknya. Ahmad yang kini sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi setelah dijelaskan Aisyah di dalam kamar tadi, berjalan menghampiri Zain. Ahmad langsung memeluk adik iparnya. Dengan perasaan yang campur aduk, dia mencoba mengucapkan rasa terima kasihnya atas apa yang dilakukan Zain pada Lela. Terima kasih untuk semuanya, kesabaran, keikhlasan, dukungan dan cinta yang telah kamu berikan pada adik kami. Zain tersenyum sambil mengangguk. Kami ingin meminta izinmu, menunggu keadaan Lela kembali stabil. Untuk sementara bolehkah kami membawanya pulang? Semoga setelah bertemu dengan Umi, keadaannya menjadi lebih baik lagi. Zain mengangguk, tentu saja. Saya tahu jika yang Lela butuhkan saat ini hanya cinta dan kasih sayang dari kalian keluarganya, terutama Umi. Maaf, saya tidak bisa ikut mengantar, ucap Zain dengan sedih. Tidak apa-apa, semoga ini tidak lama. Setelah Lela sembuh nanti kami harap kamu datang untuk menjemputnya kembali. Tentu saja, jawab Zain cepat. Ahmad kembali memeluk Zain. Setelah itu dia juga menghampiri Zaidan lalu menyalaminya. Kami pergi dulu, ucap Ahmad lantas melihat semuanya. Asteris di parkiran mobil, Aisyah memeluk Lela yang akan masuk ke dalam mobil. Maafkan aku tak bisa menemani kakak pulang, ucap Aisyah sambil mencoba untuk menahan tangisnya. Lela tampak seperti orang bingung, dia tak menjawab hanya langsung masuk ke dalam mobil bersama Siti yang sudah ada di dalam. Ridwan yang akan masuk memeluk Aisyah sejenak, jangan terlalu khawatir. Berdoalah kepada Allah SWT semoga saudari kita kelak sembuh. Aisyah mengangguk, dia lantas melihat Ahmad yang juga akan masuk ke dalam mobil. Kakak, aku harap keputusan kita ini benar. Aku harap Umi kuat melihati keadaan Kak Lela seperti ini. Aisyah menatap lekat wajah kakak tertuanya. Kita tahu tak ada jalan lain kecuali mempertemukan Lela dengan Umi. Insya Allah dengan izin Allah, pertemuan keduanya justru akan menjadi obat sehingga mereka bisa saling menguatkan dan menyembuhkan. Amin. Asteris Zain tersentak ketika petugas lapas memberitahu mereka jika Amar sudah dibebaskan. Tapi hukumannya baru kurang lebih 1 tahun kan? Tanya Alfian yang tak kalah kaget mengetahui kebebasan Amar. Iya, tapi beliau dibebaskan dengan cepat karena selama ini berkelakuan baik. Bahkan sudah menjadi guru mengaji bagi para napi yang lainnya. Selain itu beliau juga dibebaskan karena mendapatkan remisi, jelas petugas lapas. Alfian, Zain dan Zaidan saling berpandangan dengan wajah mereka yang kesal. Zaidan lantas mengajak adiknya dan Alfian pergi dari sana. Di dalam mobil ketiganya terdiam sejenak, mereka kini semakin meyakini jika memang Amarlah yang menelepon Lela semalam. Aku tahu rumahnya, kita bisa pergi ke sana sekarang. Alfian melihat Zaidan dan Zain. Tidak, kita tidak bisa ke sana dan asal menuduhnya begitu saja, Zaidan menjawab. Kita harus mempunyai bukti yang kuat jika Amar bermaksud mengganggu Lela kembali, lanjut Zaidan. Tapi dari mana dia tahu nomor Lela? Padahal itu nomor baru karena aku yang membelikannya. Zain melihat Zaidan dan Alfian dengan heran. Itu berarti memang Amar mencari tahu perihal Lela. Dia pasti melakukan segala cara agar bisa mengganggu Lela lagi termasuk mencari tahu nomor teleponnya, jawab Alfian. Jika seperti itu berarti dia juga tahu akan kondisi Lela yang trauma karenanya. Zain kembali melihat Alfian dan kakaknya. Alfian dan Zaidan tertegun. Pasti dia ingin membalas dendam, merasa jika masa depannya hancur karena Lela yang menjebloskannya ke dalam penjara.
Alfian meremas tangannya karena kesal. Asteris dengan dipapah oleh Siti dan diikuti oleh kedua kakaknya dari belakang Lela memasuki rumah. Umi yang sedang berada di dalam kamarnya kaget ketika diberitahu oleh salah seorang cucunya jika ada Lela datang. Dengan tergopoh-gopoh Umi keluar kamar demi menyambut putri kesayangannya. Wajahnya yang sumringah seketika berubah ketika Lela menghambur memeluknya sambil menangis. Umi terdiam tak mengerti sambil terus memeluk putrinya. Dia melihat Siti yang juga ikut menangis dengan sedihnya. Ahmad berjalan menghampiri keduanya. "Umi, di mana Abah? Aku ingin bertemu Abah." Lela menangis dengan sedihnya sambil terus memeluknya erat. Umi langsung melihat puteranya dengan kaget. Ahmad langsung memeluk ibu dan adiknya bersamaan. Beberapa saat kemudian, di dalam kamar Lela, semua anak menantu Umi berkumpul dengan raut wajah penuh kesedihan dan air mata. Mereka melihat Umi yang dengan penuh kasih sayang terus mengelus punggung Lela yang kini tertidur nyenyak di pangkuannya. Umi terus menatap wajah Lela dengan air mata yang sesekali menetes membasahi kerudung putrinya. Tak ada kata yang terucap, semua orang hening dalam kesedihan meratapi apa yang tengah terjadi pada Lela. Mereka tak menyangka di balik tawa dan cerianya selama ini, ada luka besar yang tengah dia sembunyikan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang telah pergi, kini hanya tinggal Umi dan kedua putrinya Siti dan Zainab menemani Lela yang masih tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba Lela yang tertidur pulas mengigau memanggil nama Abah berkali-kali dengan ketakutan hingga membuat tubuhnya berkeringat dingin. Umi yang kaget berusaha membangunkannya, begitu juga dengan Zainab dan Siti. Lela akhirnya terbangun, dia langsung memeluk Umi erat dengan napasnya yang tak beraturan. "Umi," Lela menangis, "ini Umi nak." Umi mencoba menenangkan putrinya. "Apa yang terjadi padamu nak?" Umi menangis melihat putrinya yang sangat ketakutan. Lela terus menangis ketakutan. Suara Amar mantan suaminya yang menelepon tadi malam kembali terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya semakin merekatkan pelukannya pada sang ibunda. Zainab mengusap punggung adiknya perlahan. "Dik, tenangkan dirimu, tenanglah, kamu aman di sini, tidak akan ada yang menyakitimu." Lela masih menangis ketakutan. "Nak," Umi mengelus punggung putrinya perlahan, mencoba menenangkannya. Perlahan Lela mencoba menghentikan tangisnya, mencoba menghilangkan ketakutannya, menenangkan dirinya. Setelah sedikit tenang, dia lalu melepaskan pelukannya pada Umi. Dia menatap wajah sang ibunda yang tengah berderai air mata. "Umi," ucap Lela sambil menghapus air mata sang ibunda. "Umi, maafkan aku baik-baik saja sekarang." Lela menyeka air matanya sendiri, sambil mencoba untuk tersenyum. "Syukurlah kalau begitu nak, itu yang Umi harapkan. Kamu baik-baik saja." Umi memegang tangan putrinya. Lela melihat ibunya yang tampak sangat bersedih. "Maafkan aku Umi. Umi yang seharusnya minta maaf padamu nak." Umi menangis. Lela menggelengkan kepalanya berkali-kali, dia langsung memeluk sang ibu dengan eratnya. "Aku baik-baik saja Umi, aku baik-baik saja sekarang, Umi jangan sedih lagi." Umi mengangguk sambil mencoba untuk tersenyum. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu nak?" Umi melihat putrinya. "Iya dik, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Siti. Lela menunduk sedih. Suara Amar mantan suaminya kembali terngiang di telinganya, sekelebat bayangan ketika dirinya ketakutan hingga membuat orang-orang mengkhawatirkannya melintas di ingatannya. Dia lalu mengangkat kepalanya sambil melihat Umi dan kakaknya bergantian. "Umi, kakak, aku harus segera kembali ke kota dan menemui suamiku. Dia pasti sangat mengkhawatirkan keadaanku sekarang."